Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, kelas C7 Manajemen. Beranggotakan Enda Sudarna, Iksan Fadilah, dan Susan Hujaimah, yaitu saya sendiri. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Langsung saja ya kepada bagian yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan dan kecakapan khusus dalam mempengaruhi orang lain, perseorangan atau kelompok, agar mereka mau mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya, demi untuk mencapai dan meningkatkan tujuan organisasi. Nah, jadi kepemimpinan atau pemimpin di sini itu harus mempunyai keahlian ya dalam mempengaruhi setiap anggota kelompoknya supaya mereka itu bisa bekerja sama dengan baik dalam meningkatkan atau dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan gitu. Terus tidak hanya itu, kepemimpinan juga harus bisa membuat orang lain termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa membuat si anggotanya itu termotivasi terus dan terus meningkatkan motivasi dirinya dalam bekerja. Nah, yang kedua, ada tujuan kepemimpinan. Pasti segala sesuatu itu ada tujuannya ya, begitupun dengan kepemimpinan. Nah, yang pertama di sini tujuannya membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Nah, iklim sosial yang baik ini meskipun konsepnya yang abstrak di dalam organisasi, tetapi konsep ini bisa dirasakan pengaruhnya oleh setiap anggota organisasi gitu. Nah, pada akhirnya iklim sosial ini akan menentukan kesejahteraan psikologis dari orang yang bersangkutan dan tercapai atau tidaknya suatu organisasi. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi ya terhadap tercapai atau tidaknya suatu organisasi. Sehingga iklim sosial perlu dibangun untuk membawa pengaruh yang optimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan personal setiap individu yang diinginkan dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua yaitu membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Nah, kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi setiap anggotanya. Prosedur kerja adalah tahapan yang berurutan dengan tujuan supaya suatu aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan lancar. Nah, jadi aktivitas itu bisa berjalan lancar atau tidak tergantung dengan prosedur kerjanya. Tergantung si anggotanya menjalankan prosedur kerja itu dengan baik atau tidak. Adanya tahapan-tahapan kerja ini, setiap anggota dalam organisasi tidak akan kebingungan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya. Nah, jadi ini juga membantu untuk mengefektifkan setiap anggota dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, ada membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Nah, kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompoknya untuk mengorganisasikan diri. Nah, mengorganisasikan adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya, sehingga menjadi suatu kesatuan. Mengkoordinir berasal dari kata koordinasi, yang artinya suatu bagian integral dari seluruh fungsi manajerial dan menjadi inti dari ilmu manajemen. Nah, secara etimologis, koordinasi memiliki
arti kegiatan penerbitan mengatur atau menciptakan segala sesuatu agar berjalan lancar secara bersamaan. Nah, maka pengertian koordinasi adalah suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks, supaya semuanya bisa terintegrasi dan bekerja sama secara efektif serta harmonis. Nah, dalam ilmu manajemen, pengertian koordinasi adalah sebagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan dan rencana kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, langsung yang keempat ada mengambil keputusan sama dengan kelompok. Nah, pembuatan keputusan ini merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan yang berperan penting, terutama ketika pemimpin melaksanakan fungsi perencanaan yang menyangkut keputusan-keputusan penting dan berlangsung dalam jangka panjang. Nah, hal ini tentu tidak jauh dari pengambilan keputusan yang bisa dianggap sebagai suatu hasil dari keluaran dari proses mental maupun kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Jadi, setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan akhir. Lalu keputusan dibuat untuk mampu mencapai tujuan melalui pelaksanaan maupun tindakan. Nah, jadi mengambil keputusan sama dengan kelompok di sini yaitu bermusyawarah antara pemimpin dan anggota kelompoknya untuk menghasilkan suatu keputusan yang disepakati dan disetujui oleh semua anggota kelompok agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam berjalannya suatu organisasi tersebut. Nah, dan yang terakhir ada memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Nah, adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Nah, kesempatan adalah waktu yang berkaitan dengan keleluasaan, peluang, dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini, kesempatan memiliki makna berupa waktu yang diberikan suatu kelompok untuk memperbaiki sesuatu yang salah atau gagal sebelumnya. Nah, jadi di sini itu pengalaman itu harus dijadikan contoh ya untuk anggota kelompoknya, untuk semua gitu. Karena pengalaman ini adalah salah satu contoh yang nyata gitu. Contoh dari kita gagal gitu, dari kita belum bisa menyelesaikan suatu tujuan tersebut. Nah, di sini di waktu ini ketika kita diberikan kesempatan untuk mengulanginya kembali, jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita melakukan hal yang sama yang membuatkan kegagalan itu terjadi. Ya, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman dengan menghindari kesalahan-kesalahan sebelumnya, agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi itu adalah tujuan dari kepemimpinan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh dua rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana saya akan memaparkan mengenai fungsi kepemimpinan, sifat dasar pemimpin, dan yang terakhir adalah pemimpin yang baik. Mari kita mulai saja. Yang pertama adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif, kepemimpinan memiliki fungsi instruktif yang berasal dari kata dasar instrukti sehingga bersifat perintah. Maksudnya suatu perintah kepada seseorang atau anggota kelompok dengan jelas sehingga orang yang diperintah melaksanakan tugas dengan baik. Fungsi instruktif ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada anggotanya. Sementara para anggota bertugas untuk menjalankan semua instruksi yang dikatakan pemimpinnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi konsultatif, di mana kepemimpinan juga memiliki fungsi konsultatif yang sifatnya dua arah. Maksudnya, gaya kepemimpinan yang menganut kebebasan, mendengarkan pendapat atau pertimbangan bawahannya sebelum mengambil keputusan. Fungsi kepemimpinan ini menempatkan para anggota organisasi atau bawahan bisa melaksanakan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencapai solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dalam
situasi ini, pemimpin haruslah sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan di bidang terkait atau sedang dikerjakan oleh organisasi maupun perusahaannya, sehingga ia mampu memberikan solusi dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Selain itu, pemimpin konsultatif adalah tipe pemimpin yang suka berdiskusi dengan bawahannya sebelum membuat keputusan. Fungsi partisipasi, kepemimpinan pun memiliki fungsi partisipasi yang merupakan pengambil bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kate Davis, partisipasi ada suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan bersama dan turut bertanggung jawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu bentuk demokrasi di mana orang-orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan serta memikul tanggung jawab sesuai dengan kompetensi dan kewajibannya. Fungsi partisipasi ini menempatkan seseorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek bersama. Jadi, fungsi partisipasi dalam kepemimpinan ini membuat anggota organisasi atau bawahan di suatu perusahaan tidak hanya sekedar mendengarkan dan menjalankan perintah pemimpin, tetapi mereka juga turut mengambil andil dalam setiap proses pencapaian tujuan. Fungsi yang keempat, fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses pertunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Dalam kepemimpinan yang memiliki fungsi delegasi ini, pemimpin untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain atau anggotanya yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Jadi, pemimpin tak hanya mampu memerintah anggotanya, tetapi juga harus bisa mengetahui dan memahami tugas-tugas yang cocok untuk diberikan kepada bawahannya. Apalagi setiap orang pasti memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Kepemimpinan juga memiliki fungsi pengendalian pada anggotanya yang merupakan suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan supaya pelaksanaannya sesuai dengan perencanaannya. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya supaya mereka mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Karena itu, suatu organisasi maupun perusahaan membutuhkan pemimpin yang tegas dan teliti dalam mengamati anggotanya untuk menjalankan fungsi pengendalian tersebut. Selanjutnya yaitu sikap dasar pemimpin. Sikap dasar pemimpin ini, pemimpin yang baik bukan lahir dari suatu penunjukan, namun sikap-sikap yang dicerminkannya. Untuk belajar menjadi pemimpin yang baik, perlu adanya hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama yaitu sikap proaktif. Seorang pemimpin perlu memiliki sikap yang proaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi masalah yang bisa muncul sekaligus jalan penyelesaiannya. Ketika menghadapi krisis, kemampuan seorang pemimpin yang baik memang sangat diperlukan. Namun, alangkah lebih baiknya jika semua krisis bisa dihindari dengan sikap proaktif sebelumnya. Untuk mempelajari cara identifikasi yang dimaksud, memulainya dengan melakukannya analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Kemudian yang kedua, memiliki visi. Sebuah visi harus bisa memberikan arah yang akan dituju oleh sobat atau bisnis yang dijalani. Tanpanya dijamin bakal banyak strategi bisnis meleset. Bisnis pun seolah berjalan di tempat. Jadi kalau sobat belum memilikinya, coba pikirkan sekarang juga. Cara sederhana untuk menempatkan visi statement bisnis baru ialah dengan mempertanyakan cita-cita mulia yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Tak hanya sampai di situ, juga perlu menginformasikan visi kepada semua orang yang terlibat biar muncul kesepahaman. Ketiga, tanggung jawab. Seorang pemimpin dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, baik dalam keberhasilan rencana bisnis, menghadapi krisis, hingga kesejahteraan karyawan. Karena sebagai pemimpin, satu-satunya orang yang mengambil setiap keputusan.
Yang keempat, memberikan contoh. Baik atau tidaknya seorang pemimpin akan dinilai dari tindakannya. Maka ketika memegang tongkat kepemimpinan, berilah contoh tindakan yang baik kepada orang lain, terutama pegawai. Tindakan menjadi tolak ukur nyata kapasitas seorang pemimpin. Buktinya, pasti banyak di antara kita yang memiliki sosok pemimpin panutan. Satu-satunya alasan akan hal itu adalah tindakannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu sikap pemimpin yang baik. Yang pertama adalah kompeten. Kami terus mencari dan mengadopsi teknik dan pendekatan baru untuk meningkatkan mutu bisnis. Berwawasan ke depan, kami terus mencari dan mengadopsi teknik dan pendekatan baru untuk meningkatkan mutu bisnis. Yang ketiga, menginspirasi. Memperlihatkan kepercayaan diri dalam sebuah instruksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi, memberikan inspirasi dan memperdayakan para karyawan untuk terus berprestasi, mengakulisasi diri, terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan yang baru. Serta yang terakhir yaitu jujur dan rendah hati, selalu bersikap tulus, rendah hati dapat dikendalikan dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kang Iksan untuk pemaparan materi berikutnya. Saya kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Eda yang telah memberikan waktunya untuk saya melanjutkan pemaparan materi tentang kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah kriteria pemimpin. Setiap pemimpin punya sikap kepemimpinan yang berbeda-beda tergantung karakter dan kepribadiannya. Namun perlu diketahui ada beberapa kriteria tertentu yang membedakan pemimpin yang ideal dan kredibel dengan pemimpin yang biasa saja. Yang pertama adalah pemimpin yang integritas. Integritas ini ialah kualitas tertinggi dari kepemimpinan yang ideal. Tanpanya tidak ada kesuksesan yang nyata. Pernyataan tersebut pernah diucapkan oleh Presiden Amerika ke-34. Kejujuran dan integritas adalah kunci utama untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal. Pemimpin yang jujur tentu akan mendapatkan karyawan yang jujur pula. Yang kedua, menginspirasi. Pemimpin harus mampu menginspirasi banyak orang dengan memberikan contoh-contoh terbaik. Pemimpin seperti ini akan tahu tugas dan peran pemimpin dalam perusahaan. John Quincy Adams mengatakan, jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, maka Anda adalah seorang pemimpin. Selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin ideal adalah yang mampu mengkomunikasikan visi dan misi dengan baik, bahkan memiliki strategi komunikasi yang efektif, dan yang kemudian menciptakan pola komunikasi yang solid antar karyawan dan pimpinannya. Komunikasi menjadi aspek yang paling krusial dalam membangun budaya kerja yang produktif. Selanjutnya, kemampuan pengambilan keputusan. Kriteria pemimpin ideal selanjutnya adalah mampu mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Keputusan yang diambil harus memberikan dampak besar bagi seluruh anggota tim untuk mencapai kesuksesan bersama. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin juga tidak akan segan berdiskusi dengan bawahannya untuk mendapatkan banyak pilihan solusi untuk dipertimbangkan. Hal ini karena pemimpin perlu cerdas menganalisis permasalahan dan jitu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kreatif dan inovatif. Steve Jobs adalah seorang tokoh bisnis yang berpengaruh, mengatakan bahwa salah satu hal yang membedakan seorang pemimpin yang dengan pengikut adalah inovasi. Untuk terus bersaing di dunia yang serba cepat ini, Anda harus kreatif dan inovatif. Dua hal tersebut yang akan membuat Anda dan tim menonjol dari yang lain. Ide-ide out of the box dibutuhkan untuk terus menciptakan inovasi. Untuk caranya agar kreatif dan inovatif, Anda bisa mengikuti dan menerapkan tips berpikir lebih kreatif dan penuh dengan inovasi. Selanjutnya, akuntabilitas. Arnold H. Glasgow menyebutkan kriteria pemimpin ideal
seharusnya siap menerima lebih banyak kritikan atas kesalahan daripada pujian atas keberhasilan. Sikap kepemimpinan tanpa sekat adalah yang dapat mengajak seluruh individu di dalam timnya bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Hal ini tentu akan dapat dibina jika Anda sebagai pemimpin memiliki akuntabilitas. Selanjutnya, percaya diri dan optimis. Keahlian pemimpin masa depan berikutnya yang harus Anda miliki adalah percaya diri. Percaya diri ini bisa meliputi kesiapan Anda dalam mengambil keputusan, kesediaan Anda dalam mengambil resiko, dan kepercayaan yang Anda berikan kepada tim Anda dalam menangani sebuah tugas. Anda perlu mengembangkan percaya diri sehingga Anda siap memiliki sikap optimis atas tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Selanjutnya, karyawan yang Anda pimpin pun bisa ikut optimis dengan tantangan yang dihadapi bersama. Tumbuh keyakinan bahwa Anda dan tim akan mencapai kesuksesan yang diinginkan. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas secara kognitif, namun juga cerdas secara emosional. Pemimpin ideal mampu mengendalikan emosi dan dalam situasi segenting apapun dan tetap tenang dalam menghadapi konflik yang terjadi. Kecerdasan emosional juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran sosial dan menjalin komunikasi yang efektif. Pemimpin yang cerdas secara emosi tidak akan mengambil keputusan dengan terburu-buru atau mementingkan ego pribadi, yang melainkan tetap mengedepankan rasionalitas. Selanjutnya, transparansi. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kepercayaan tim Anda adalah dengan transparansi. Sikap terbuka terhadap akses informasi yang penting kepada seluruh karyawan menjadi kunci untuk dapat memimpin dan memberikan rasa aman kepada semua orang yang dipimpin. Dengan memberikan akses informasi yang terbuka, Anda akan mendapatkan keterlibatan tim untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, memperlakukan orang lain dengan baik. Kriteria pemimpin yang terakhir, pemimpin wajib mempunyai kemampuan memperlakukan orang lain, terutama bawahan, dengan memberikan rasa hormat. Bawahan Anda adalah manusia seperti Anda, yang pantas diperlakukan dengan bermartabat. Jadikan anggota tim Anda sebagai teman untuk berbagi tanpa harus melewati batas privasi masing-masing. Anda dapat berlaku tegas, namun pastikan Anda tidak akan melukai harga diri karyawan Anda. Kriteria pemimpin yang ideal memang dibutuhkan agar disegani oleh anggota tim Anda. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, Anda harus memiliki sikap kepemimpinan yang baik pula. Untuk meningkatkan kemampuan memimpin, Anda memiliki kriteria pemimpin. Anda harus mencoba terus belajar dan meningkatkan kemampuan mengenai leadership, seperti mengikuti beberapa webinar ataupun seminar ataupun pelatihan leadership. Selanjutnya tentang teori kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter adalah suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Yang kedua, teori perilaku, suatu teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin bukan dipimpin. Yang ketiga adalah teori kontingensi, merupakan suatu sistem motivasi dari kepemimpinan dan sejauh mana pemimpin itu dapat mengendalikan dan mempengaruhi suatu situasi tertentu. Terakhir, teori kepemimpinan situasional. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya. Terakhir, tentang dinamika kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin atau manajer mempunyai wewenang untuk memimpin. Kedua, bawahan atau anggota atau subordinate
yang tugasnya membantu manajer dalam bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, tujuan atau sasaran atau target yang harus direalisir antara manajer bersama-sama dengan bawahannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah ya, presentasinya telah selesai. Dan dari penjelasan yang telah tadi kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan dan kecakapan khusus dalam mempengaruhi orang lain, perseorangan atau kelompok, agar mereka mau mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, demi untuk mencapai dan meningkatkan tujuan organisasi. Jadi di sini kepemimpinan itu sangat penting ya dalam suatu organisasi, karena ketika suatu organisasi tanpa pemimpin itu tidak akan berjalan, karena tidak akan ada yang memimpin gitu, tidak akan ada yang memerintah dalam organisasi tersebut. Jadi peran kepemimpinan di sini sangat penting ya dalam suatu organisasi. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kami juga dalam tahap pembelajaran gitu. Dicukupkan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.